Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Ini penting. Rasul Paulus setelah berbicara tentang keinginan daging dan keinginan roh, dia menegaskan kepada jemaat yang ada di Galatia, kalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin, dituntun oleh Roh. Ini penting. Inilah yang dimaksud, kita harus dituntun, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus every day, tiap hari. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kita. Pagi hari ini sahabat-sahabat di dalam Tuhan, jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh keinginan daging, oleh hawa nafsu dunia, oleh kecemaran dunia, atau oleh hal-hal yang buruk. Paulus menekankan supaya kita ini harus dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh hidup sesuai dengan buah Roh, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kemurahan Tuhan, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam penguasaan diri dan sebagainya. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk kita bisa menaklukkan keinginan daging kita dan terus hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita mau komitmen, kalau kita mau sungguh-sungguh dan mau serius untuk membiarkan Roh Kudus menuntun, membimbing kehidupan kita, saya yakin dan percaya Roh Kudus juga akan menolong kita senantiasa. Seringkali kita ini hidup mungkin jatuh bangun di dalam semua atau hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus ingatkan kita untuk kita hidup di dalam Roh Kudus, untuk kita terus dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus penolong yang setia, Roh Kudus penolong yang sejati. Dan mari kita membiarkan kehidupan kita senantiasa dituntun, dipimpin, dan dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Tiap pagi kita boleh berkata, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus tuntun kehidupan saya, supaya saya hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ingat kisah Rasul Paulus sebelum dia bertobat, namanya saat itu masih Saulus. Dia hidup di dalam keinginan daging. Bahkan dia seorang yang garang. Dia suka menyeret atau membunuh, bahkan juga menyiksa jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi waktu Roh Kudus ubah dia, waktu Saulus saat itu berubah dan menjadi Paulus, hidupnya luar biasa. Kalau dilukai, disakiti, dia tidak lagi membalas. Dia tidak membalas yang jahat dengan jahat, tapi sebaliknya yang jahat dia balas dengan kebaikan. Karena hidupnya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidupnya dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian juga kita semua, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Biarkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Biarkan Roh Kudus menolong kehidupan kita, sehingga kita hidup sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan, hati Bapa kita, karena dialah penolong yang setia. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, tinggalkan semua keinginan daging kita, salibkan semua keinginan daging kita, dan hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Hiduplah di dalam kelemah lembutan, hiduplah di dalam kasih Tuhan, hiduplah dalam kemurahan Tuhan,
hiduplah di dalam kebajikan, dan hiduplah menyenangkan hati Bapa di dalam kuasa Roh Kudus. Hamba berdoa untuk sahabat-sahabat di dalam Tuhan, agar hidup kami Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Agar hidup kami terus dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Keinginan daging, hawa nafsu dunia, segala yang jahat dalam hidup kami oleh darah Kristus disucikan. Mulai hari ini Roh Kudus menuntun dan kami hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.